Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sini dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ada sukacita yang baru pada pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita akan persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Di mana Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau membawa kami masuk Tuhan di bulan Desember ini ya Bapa. Di mana Tuhan bulan Desember Tuhan penuh dengan sukacita ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba, inilah setiap kami Tuhan, datang di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Bila pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Lawatlah kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, tenggelamkan Tuhan setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan, tapi yang Kau memegang Tuhan setiap tangan kami Tuhan. Dan kami membuka hati Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh biudara Yesus. Tutup bungkus Tuhan tempat ini ya Bapa.
Sehingga ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, lidah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan
Puaskan kami Tuhan. Peluk kami dengan rahmat Tuhan, dengan kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, semoga kita semua bangkit berdiri. Jangan melihat kanan dan kiri. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan kerinduan kita datang di hadapan-Nya. Syakalalalala barata kala barata kala barata kala bu. Uralalala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basya. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala basya kala barata kala bu. Ura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shikila Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Yes, Lord, Jesus. Kita katakan bersama, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta
mendeklarasikan arti daripada Pentakosta. Mari kita bangkit berdiri semua. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami akan memberi Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu,
dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dan mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hiratakararabasyakaranabasyande, hiratakararabasikiranabasye. Haleluya. Kurianamastikiranabasiralamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan-Mu. Kami boleh diberikan kesehatan, kesempatan, kehausan, kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami percaya ketika Engkau undang kami, karena Engkau ingin memberkati kami. Bapa dalam surga, kiranya urapi anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mengerti, memahami, dan pulang membawa berkat-berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu juga, Aba, sehingga firman Tuhan yang disampaikan adalah benar-benar berasal dari sorga. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, anak-anak-Mu di tempat ini akan diperbaharui secara sempurna untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Oh haleluya. Oke, biar kita segar sekali lagi, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mau tanya sebelum mulai, apakah di sini ada yang manusia super? Yang mungkin mempunyai karunia sejak lahir, ya, bisa terbang gitu ya.
atau bisa memindahkan barang-barang gitu ya. Nggak ada di sini ya. Berarti kita semua manusia biasa. Amin. Betul ya, kita semua manusia biasa ya. Tapi mau nggak kita punya kuasa untuk jadi luar biasa? Mau ya? Nah, berarti kita harus belajar dari Alkitab. Kita buka Yakobus 5 ayat 17. Kita akan buka Yakobus 5 ayat 17. Kita akan belajar. Oke. Puji Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Siapa yang mau punya kuasa doa seperti Elia? Saya mau. Luar biasa ya. Tapi Elia manusia biasa loh. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Katakan, kita manusia biasa. Ya. Nah, dan bahkan di ayat 18 dikatakan begini. Di ayat selanjutnya dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow, Elia ini luar biasa ya. Dia berdoa, waktu dia perkatakan tidak turun hujan, 3,5 tahun musim kemarau. Waktu dia perkatakan hujan turun, hujan turun. Artinya Elia ini punya kuasa deklarasi doa yang luar biasa. Minggu kemarin firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesesakan, kita harus apa? Ada yang ingat? Ada 3. Bersabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ya, jadi hari ini kita akan meneruskan nih firman Tuhan yang disampaikan, sehingga doa yang kita sampaikan, deklarasi doa yang kita perkatakan, itu akan berdampak. Ya. Katakan berdampak. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, hari ini kita akan belajar dari Elia. Padahal Elia sama-sama manusia biasa, sama seperti kita, tapi kita mau memiliki kuasa deklarasi doa Elia. Amin. Oleh sebab itu, tema khotbah hari ini adalah deklarasi doa. Ya, kita mau belajar dari Alkitab. Kenapa? Karena pembelajaran dari Alkitab itu pasti ya dan amin. Pembelajaran dari Alkitab itu pasti digenapi. Ya, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan yes. Oke, kita akan belajar sedikit tentang Elia. Saya ceritakan dulu sedikit. Jadi, waktu kerajaan Israel terpecah 2 di zaman Salomo, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Kerajaan Israel utara adanya di Samaria, kerajaan Israel selatan adanya di Yerusalem. Nah, pada saat itu kerajaan utara, Israel utara di Samaria dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat amat jahat di mata Tuhan. Namanya Ahab, bukan Ahok, tapi Ahab. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa Tuhan begitu begitu merasa tidak dihargai oleh raja ini. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Kita bisa lihat 1 Raja-Raja. Ya. Jadi pada saat itu, ya pada waktu itu kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Ahab, anaknya Omri. Bin itu mengatasnamakan misalnya Edwin bin Siswanto, Edwin anaknya Siswanto. Jadi Ahab bin Omri, bapaknya Ahab namanya Omri. Jadi papanya atau bapaknya Ahab namanya Omri. Ahab anaknya Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Berarti ini raja yang luar biasa jahat. Karena dia lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Dan hal ini menimbulkan sakit hatinya Tuhan di ayat 33.
1 Raja-Raja 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Jadi membuat patung-patung berhala lainnya. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Kata lebih dari semua raja-raja ini diulang 2 kali dalam satu pasal. Berarti memang benar-benar dia lebih jahat dari semuanya. Sehingga akhirnya Tuhan Allah marah dan berbicara melalui perantaran Nabi Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini mengerikan ini. Ini deklarasi doanya Elia mengerikan. Kenapa? Dia katakan bukan hanya hujan, tapi tidak ada embun. Bisa kebayang nggak kalau pagi-pagi kita nggak dapat embun? Kering, total kering, nggak ada embun, nggak ada hujan loh. Mau tanam apapun nggak bakal bisa. Pak, tapi saya punya uang. Iya gimana mau beli uang? Mau uangnya buat beli makanan, kalau makanannya aja nggak ada. Tumbuh-tumbuhannya, padinya nggak tumbuh karena kekeringan total. Kekeringan yang benar-benar gersang, kekeringan yang benar-benar membuat kita tidak bisa bertahan hidup. Jadi kekeringan yang luar biasa pada saat itu. Tidak ada embun, tidak ada hujan sampai aku katakan. Artinya waktunya tergantung daripada perkataan daripada Elia. Tergantung daripada deklarasi yang Elia mau sampaikan. Ini luar biasa. Akhirnya musim kekeringan terus berjalan, terus berlalu, dan sampai pada akhirnya Tuhan berbicara kepada Elia. Kamu harus cari Raja Ahab, kamu sampaikan apa yang harus kamu lakukan. Kita sama-sama tahu, ketika kita belajar Alkitab, akhirnya terjadilah satu peristiwa, di mana Nabi Ahab akhirnya berkompetisi. Ini kata-kata dari saya ya, berkompetisi gitu ya, untuk menunjukkan siapa Tuhan Allah yang hidup. Dengan siapa berkompetisi? Dengan 450 Nabi Baal. Ada 450 Nabi Baal, punyanya Raja Ahab, dan Elia satu orang diri saja. Lalu mereka membuat mezbah, sama-sama buat mezbah. Yang satu taruh korban persembahan, ini juga taruh korban persembahan. Tetapi ketika 450 Nabi Baal itu berdoa, bernyanyi-nyanyi, ya, malah sampai melukai dirinya sendiri, tapi api tidak menyambar persembahan daripada Nabi Baal. Tapi ketika Elia dengan 4 buyung air, dia menuangkan sekeliling mezbah. Karena air pada saat itu mahal, air pada saat itu berharga, tapi dia memberikan sesuatu yang paling berharga untuk Tuhan sebanyak 3 kali. Angka 3 itu mengartikan tentang suatu keilahian. Dia berikan sesuatu yang mahal dan untuk yang ilahi. Dia ada 12 kali, 4 buyung selama 3 kali. Apa yang terjadi ketika dia berdoa? Api menyambar korban persembahan dari Elia. Dan semua bangsa Israel mengatakan, dialah Tuhan sesungguhnya. Dialah Tuhan Allah Israel yang hidup. Pada saat itu terjadi pertobatan bangsa Israel. Kita tahu cerita itu. Dan setelah terjadi pertobatan, Elia bilang begini. Sebelum korban persembahan itu terbakar ya, Elia mengatakan begini. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ayat 36 coba. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Dia katakan begini. Ini sebelum dia menuangkan air, dia bilang. Pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jadi dia mau kasih tahu gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu atas perintah Tuhan. Makanya Tuhan berkenan dan akhirnya menyambar korban itu. Dan setelah
korban persembahan disambar, orang Israel bertobat, lalu lanjutan ceritanya di ayat 41 dikatakan begini. Ya, di ayat 41. Elia menyatakan imannya. Dia berkata kepada Ahab begini, pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pak, kok itu deklarasi iman? Iya. Saya kasih tahu, pada saat Elia bicara ini sudah ada hujan belum? Belum. Derau hujan sudah kedengaran belum? Sebenarnya belum. Tapi dia perkatakan, seperti Abraham waktu mau mempersembahkan Ishak. Dia bilang apa? Waktu Ishak tanya sama Abraham, Bapak, pisau sudah ada, kayu sudah ada, korban persembahannya mana? Lalu Abraham dengan sedih bilang gini, nanti Tuhan yang sediakan. Padahal dia tidak tahu bakal ada domba yang tersangkut. Tapi Elia juga melakukan hal yang sama dengan Abraham. Dia perkatakan, pergilah, dia katakan kepada Ahab, pergilah, makanlah, dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pak, tahu dari mana Pak? Ini belum terjadi. Oke, kita lanjut ayat 42. Dikatakan begini. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Ya, kalau sekarang kita kalau mau berdoa nggak bisa naik ke puncak Gunung Karmel, kita naik ke menara doa di lantai 3. Sama-sama naik ke puncak. Ya. Naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi dia berlutut gitu ya, dia berlutut dan mukanya sampai ke tanah di antara kedua lututnya. Di ayat 43 dikatakan, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kalau dia bilang derau hujan sudah kedengaran, kenapa dia suruh bujangnya untuk melihat? Bukankah manusia itu percaya setelah melihat? Manusia kebanyakan melihat dulu baru percaya. Makanya dia suruh bujangnya untuk melihat. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Jadi diulang terus, dia berlutut, dia suruh bujangnya naik. Bujangnya bilang, enggak ada apa-apa. Dia balik lagi, dia berlutut lagi nyembah, dia suruh bujangnya naik. Dilakukan sampai 7 kali. Ya, dilakukan sampai 7 kali. Nah, pertanyaannya sekarang, saya butuh ilustrator. Saya minta volunteer 2 orang untuk ke mimbar ya. 2 orang laki-laki, siapa ya? Pak Sugi, boleh nih. Ini kebetulan yang dipercaya di doa, jadi dia praktek di mimbar. Satu lagi mungkin Pak Wendy, pasukan doa juga. Ya, dua-duanya pendoa, pas. Saya dapat. Ayo Pak, silahkan Pak. Oke. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, ya, waktu kejadian Elia memperkatakan, gitu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Nah, Pak Sugi, gayanya begini Pak. Gayanya begini. Seakan-akan berbicara kepada kerajaan utara bangsa Israel. Ya. Demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Wes, ini Manokwin. Manokwinnya Elia di 1 Raja-Raja 17. Oke. Pak Wendy ini hamba Tuhan. Ya, Pak, kita berlutut Pak, kita sama-sama berlutut. Nah, 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Nah, ini Nabi Elia setelah musim kemarau ya. Nah, 1 Raja-Raja 18 ayat 43 ya. 42 coba. 42. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Oke. Nah, Pak Wendy bersujud begini Pak. Bersujud. Nah, ini Nabi Elia waktu memohon tentang hujan selama 7 kali dia begini. Dia berdoa sama Tuhan dan dia suruh bujangnya. Saya ceritanya bujangnya Elia. Disuruh lihat, saya lihat. Ada nggak hujan? Nggak ada Pak. Dia tunduk lagi. Nggak ada Nabi Elia, dia tunduk lagi, dia sembah lagi. Nah menurut kalian, doa yang benar-benar bersungguh dalam Tuhan, itu yang mana? Yang ini, atau yang 7 kali menyembah Tuhan? Yang ini angkat tangan. Yang menyembah Tuhan angkat tangan. Oke Pak. Ayo sama-sama berdiri. Oke ya. Sekarang sekali lagi. Yang berdoa gaya Elia, yang bilang paling bersungguh-sungguh, ini benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan angkat tangan. Yang menyembah dengan membungkuk sampai 7 kali,
yang kita bilang bahwa ini namanya bersungguh-sungguh doa nih sama Tuhan? Angkat tangan. Oke. Silakan kembali Bapak Pak Wendy sama Pak Suki. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita belajar ya. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Balik lagi yang tadi. Yakobus 5. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di sini kata-katanya sungguh-sungguh berdoa atau berdoa? Oke, ayat 18. Kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini sungguh-sungguh berdoa atau berdoa? Dari teksnya? Berdoa atau sungguh-sungguh berdoa? Berdoa. Yang ayat 17 sungguh-sungguh berdoa atau berdoa? Oke. Yang ayat 17 bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, itu yang mana? Pak Sugi atau Pak Wendy ilustratornya? Pak Sugi. Berarti doanya deklarasi ya. Deklarasi doa ya. Itu yang dikatakan sungguh-sungguh berdoa. Tapi jangan juga gitu ya, jangan juga. Ini harus berhikmat ya. Jadi saya ajarkan ini jangan berhikmat. Nanti kita pelajari supaya kita bisa praktek. Kalau kita lagi makan nih di satu kafe, tiba-tiba adalah yang nggak jelas gitu, setengah-setengah gitu ya. Tiba-tiba nyanyi gitu pakai kerincingan dari kaleng susu tuh biasanya kerincing gitu. Nyanyi gitu yang ngamen. Senin makannya apa, Selasa makannya apa gitu. Rabu makannya apa, Kamis makan siapa gitu. Kencing. Nah, itu kalau kita lagi di kafe tuh jangan abis dari khotbah ini langsung berdiri. Hai kamu manusia yang tidak jelas. Saya perkatakan roh LGBT keluar daripada kamu. Jangan. Nanti bisa-bisa ngamen datang, ih kamu nakal deh bang. Ya, jangan ya, jangan. Ya. Kalau misalnya kita lihat papa mama kita juga begitu, langsung berdiri bangkit. Ini dia nih doanya nih. Papa mama bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Jangan juga gitu ya. Nah maksudnya apa di sini? Kenapa dikatakan sungguh-sungguh berdoa? Bukan karena sikapnya. Tapi karena deklarasi doanya. Nanti kita akan belajar. Jadi kita sepakat bahwa kenapa Alkitab mengatakan ini tidak sungguh-sungguh berdoa, ini hanya berdoa, yang ini sungguh-sungguh berdoa, kita akan pelajari. Coba di ayat 18. Dikatakan di sini, lalu ia berdoa pula, tidak dikatakan sungguh-sungguh berdoa. Nah, itu kalau dalam bahasa aslinya, di ayat 17 tadi, waktu dikatakan sungguh-sungguh berdoa, itu berdoa dalam doa. Itu bahasa aslinya tuh. Bayangkan ya, berdoa dalam doa, sudah doa berdoa pula. Earnestly prayer, berdoa dalam doa. Kalau yang ini hanya berdoa, kenapa dikatakan yang ini hanya berdoa, yang ini sungguh-sungguh berdoa? Padahal kalau dilihat dari sikap, dia cuma memperkatakan begini, yang satu sampai sujud-sujud 7 kali. Kenapa? Coba kita balik lagi ke 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Perhatikan di sini. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Ketika Elia berdoa, sebenarnya pada saat itu Elia ada keraguan-raguan. Kenapa ada keraguan-raguan? Dia suruh bujangnya untuk melihat. Dia lakukan selama sebanyak 7 kali untuk melihat. Sampai bujang bilang tidak ada apa-apa. Ketika dengar tidak ada apa-apa, sebagai manusia biasa, tadi kan katakan Elia adalah manusia biasa. Ada nggak keraguan-raguan? Pasti ada. Kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, hujan berhenti. Tapi kok tambah gede Tuhan? Tambah gede ya? Padahal saya sudah praktekkan Alkitab loh. Itu akan ada keraguan-raguan. Tapi karena termotivasi dengan kisah Alkitab, dia ulang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Petirnya berjuguer. Waduh Tuhan marah nih kayaknya nih. Jadi ini harus dipelajari nih. Kenapa bisa begitu? Kemarin saya lagi mengecat sebuah benda gitu ya. Tiba-tiba hujan. Dan saya perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, awan hitam ditiup angin yang kuat ke tempat yang membutuhkan.
Saya perkatakan, tidak ada hujan, matahari bersinar dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Pertama hujannya kecil, kedua hujannya besar, ketiga hujannya tidak berhenti. Lalu saya bilang, kenapa ya? Tiba-tiba saya dengar suara Roh Kudus. Kamu harus kerjakan gipsum di gereja. Jadi karena saya ngechat, saya dipaksa berhenti sama Tuhan untuk melakukan pekerjaannya Tuhan yang tertunda. Lalu saya bilang sama Tuhan gini, karena saya merasa saya anak, saya bilang, Bapak, boleh nggak saya minta izin? Saya selesaikan chat ini dulu, setelah selesai saya janji saya selesaikan di gereja walaupun sampai malam. Saya bilang begitu. Lalu apa yang terjadi? Hujannya berhenti Bapak Ibu. Hujannya berhenti. Ketika hujan berhenti saya mau terusin chat. Jadi ceritanya sudah habis ngechat. Akhirnya saya dengar suara itu, saya cuci tangan saya bersihkan, saya rapikan peralatannya udah saya cuci, saya packing. Setelah selesai saya packing, hujannya berhenti Bapak Ibu. Hujannya berhenti. Lalu saya pikir, oh ya sudahlah, kita ke gereja aja deh Mam. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk tentang pelayanan, konseling, segala macam. Hujan berhenti terus. Dan karena ada jedah, ketika saya pelayanan, ada sekitar setengah jam sampai 1 jam, ada telepon dari Jakarta, ada telepon dari beberapa jemaat juga. Selesai itu, saya tergoda. Ih, cuacanya cerah, ngechat lagi ah. Saya mulai siap-siap. Aduk chat lagi semua, udah pasang sarung tangan semua. Hujan lagi Bapak Ibu. Saya bilang, waduh, ini benar-benar gak boleh. Jadi saya ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, saya minta izin, tolong bantu saya. Apa yang terjadi? Hujannya dibuat reda. Dan saya benar-benar saya ngechat, cepat-cepat ngechat, selesai chat, saya cuci tangan, saya bersihin alat-alat, saya bilang sama istri saya, siap ya kita kerja di gereja sampai malam. Istri saya bilang, saya siap. Kita berangkat. Kita kerja sampai malam di sini. Tapi artinya apa? Saya mau ajarin sesuatu. Ketika kita mendeklarasikan deklarasi doa, kita harus pastikan 3 hal. Supaya kita mempunyai kuasa deklarasi doa yang sama dengan Elia. Yang pertama, 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Yang pertama, saya kasih tahu rahasianya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Perhatikan kata-kata ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Israel itu Yakub ya. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Deklarasi doa yang memiliki kuasa, 1, harus menurut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak perkatakan, jangan kita perkatakan. Apalagi atas nama Tuhan. Aku dengar suara Tuhan loh. Apa tuh? Kamu harus jadi istriku. Jangan. Karena Tuhan gak ngomong, itu kamu yang ngomong. Bisa terjadi kayak gitu. Jadi saya pernah juga tuh dalam mimpi, tapi saya rasakan normal gitu. Kira-kira 2 tahun yang lalu lah, 2,5 tahun yang lalu, saya sempat bilang sama Tuhan, saya pengen pulang. Karena saya sudah capek lihat dunia ini, saya bilang dunia ini banyak hal yang tidak baik dan kepalsuan. Jadi di tengah-tengah keputusasaan saya bilang sama Tuhan, saya mau pulang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu bahwa ketika saya jadi hamba Tuhan, saya bisa meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Pada saat itu sepertinya Tuhan izinkan, tetapi saya disuruh pilih. Saya sudah bilang sama istri saya, sama keluarga saya, ini nomor ATM saya, ini barang-barang saya semua. Saya bilang, kalau nanti saya duluan pulang, nanti kita ketemu kok. Saya bilang begitu. Istri saya masih gak terima, istri saya nangis. Waktu itu saya masih ingat malam itu, saya bilang sama dia, kalau saya mau pulang, saya pasti dikasih pulang. Saya bilang, kalau saya gak mau pulang, saya pasti gak dikasih pulang. Kenapa? Saya punya kuasa untuk meminta kepada Bapa. Karena saya anak yang dikasihi. Alkitabiah.
Sangat alkitabiah. Makanya banyak beberapa hamba Tuhan ketika dia mau pulang, dia tahu kapan waktunya dia mau pulang. Bahkan ada yang minta extend. Hizkia, dia minta extend. Pada saat dia disuruh pulang, dia bilang, boleh nggak saya nggak pulang? Dikasih perpanjangan umur. Alkitabiah itu. Paulus juga. Paulus tahu kapan waktunya dia mati. Musa tahu, Yakub tahu. Makanya sebelum mati dia berkati 12 suku Israel. Alkitabiah. Dan saya mengimani itu. Saya mempercayai itu. Saya menjalankan itu. Karena saya tahu firman Tuhan hidup. Pada saat itu dalam mimpi saya melihat ada dua makhluk hitam, pakai jubah hitam, tinggi besar. Dan dia mau ambil saya. Pada waktu itu. Di dalam mimpi, tapi antara mimpi dengan sadar. Dan pada saat saya mau ditarik, jadi saya bisa lihat di dalam mimpi itu seakan-akan saya ditarik keluar. Rohnya ditarik keluar. Dan pada saat mau ditarik itu saya rasakan di sini sesak sekali, saya nggak bisa napas. Jadi antara mimpi dengan kenyataan, saya tidak bisa napas. Tiba-tiba pada saat struggling, pada saat saya mau ditarik itu, tiba-tiba ada satu bayangan putih bersinar. Indah sekali, tapi saya nggak bisa lihat mukanya. Saya cuma bisa lihat bersinar, pakai jubah putih, bersinar semuanya. Dia bilang begini sama saya, dalam mimpi itu ya, tapi saya antara transisi antara mimpi dengan kenyataan. Dia bilang gini, kamu punya kuasa. Kamu punya kuasa untuk mengalahkan kuasa maut. Kau perkatakan itu. Dan ketika saya disuruh pilih, saya memilih untuk tetap kembali untuk bekerja buat Tuhan. Jadi saya perkatakan gini, dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa maut, saya patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat itu saya kembali. Saya kembali ke tubuh saya dan saya napasnya langsung terengah-engah, tapi di sini sakitnya luar biasa. Jadi bukan terengah-engah karena mimpi, tapi memang ada satu kejadian yang saya juga tidak mengerti sampai hari ini. Tapi di sini sakit sekali, jantung saya tidak pernah sakit kayak gitu. Sakit sekali, tapi saya bisa balik. Jadi kita punya kuasa deklarasi doa. Seturut kehendak Tuhan. Karena saya percaya bayangan putih itu, figur pribadi yang putih yang bersinar itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan perkatakan, kita perkatakan. Banyak hal yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya mengalami kesedihan dalam pelayanan. Pelayanan pengembalaan gak gampang, Bapak Ibu. Gak gampang. Karena kita harus rela bersedih, rela dikorbankan, rela disalibkan demi menyelamatkan jiwa itu. Ketika saya bersedih dalam pelayanannya, saya terkadang doa sama Tuhan. Tuhan, apakah saya salah memilih orang ini? Lalu Tuhan bilang gini, nah kamu punya kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga diberikan kepada, menurut pengertian saya, menurut pewahyuan yang saya dapat, itu pada para gembala. Kamu perkatakan, apa yang kamu katakan terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu perkatakan terlepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi ketika saya melayani, saya perkatakan, roh, nah, jadi spirit ya. Misalnya roh ini, misalnya roh yang tidak baik lah. Roh yang tidak baik, yang merantai. Nah, jemaat ini saya perkatakan. Yang merantai si ini, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu saya perkatakan terus. Durasinya tergantung. Ada yang 3 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun gitu ya. Tapi benar-benar rantai itu terputus. Saya perkatakan terus. Kenapa? Karena Tuhan yang ajarkan saya. Roh Kudus yang ajarkan saya. Jadi pertama, menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, ya, deklarasi doa harus punya iman. Kalau imannya setengah-setengah, itu tidak akan bisa terjadi. Kita belajar dari murid Yesus ya. Lukas 17 ayat 5, ini yang datang puji Tuhan ya. Ini nggak semuanya datang saya lihat. Tapi saya percaya yang datang ini mau diperlengkapi sama Tuhan. Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lihat, rasul-rasul aja minta penambahan iman. Apalagi kita yang manusia biasa. Kadang-kadang kita bilang, Pak, saya nggak bisa doa, Pak. Saya nggak tahu caranya doa, Pak. Apalagi saya, Pak, imannya kaleng-kaleng, Pak. Jangan bilang iman kita kaleng-kaleng. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Ya.
Jangan memperkatakan diri kita yang tidak baik. Jangan merendahkan diri kita. Kita ini anak raja, kita ini anak Tuhan. Kita ini anak yang berharga di mata Tuhan. Kita ini anak yang dikasihi Tuhan. Jadi iblis kalau mendakwah kita, menuduh kita, bocan, bokang tau. Kita ini anak raja, kita anak Tuhan. Yakini itu. Jangan pernah goyang. Mentang-mentang ada pergumulan sedikit, bilang, oh Tuhan gak sayang sama saya. Jangan. Kalau ada apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti proses yang Tuhan izinkan karena Tuhan sayang sama kita. Ya. Kita belajar dari Rasul. Rasul bilang pada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Rasul. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat 6. Dia bilang begini. Ayat selanjutnya. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau. Terbantun itu kalau dalam bahasa aslinya, akar-akarnya tercabut. Jadi bukan hanya tercabut, akarnya tercabut. Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan ia akan taat kepadamu. Saya sebenarnya kurang begitu mengerti. Sampai akhirnya saya pelajari, saya minta tolong Roh Kudus ajarkan begini. Kalau kamu punya iman walaupun cuma sedikit, ya, kecil sebesar biji sesawi, ketika kamu deklarasikan doa, kamu harus perkatakan berulang-ulang. Tahu dari mana, Pak? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ini adalah imperfect active indicative tense. Apaan tuh? Saya belum pernah belajar itu. Oke, saya jelaskan. Imperfect active indicative tense itu artinya perkataan ini harus diulang-ulang. Boleh dikatakan berulang-ulang. Perkatakan kepada apa? Kepada masalahmu. Perkatakan, hai akar kemiskinan, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut. Hai akar tumor, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Hai akar kebodohan, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Perkatakan kepada masalahmu. Berulang-ulang sampai itu terjadi. Akan terjadi namanya terobosan iman. Jadi jangan hanya sekali berkata, kok gak kejadian ya? Terus give up. Waduh, Tuhan gak dengerin doa saya. Banyak tuh manusia kayak begitu. Kenapa? Kurang sabar. Jadi iman itu butuh perkataan yang diulang-ulang. Perkatakan terus. Sampai atmosfernya diterobos. Pak, kenapa terkadang tertunda? Gini, saya kasih tahu. Tuhan itu adalah sumber berkat. Dia akan memberikan berkatnya kepada kita. Dia itu Tuhan yang baik sama kita. Tapi sayangnya, ketika Tuhan mau berikan berkat, ada pihak yang tidak suka kita menerima berkat. Siapa namanya? Sibolis. Tuhan mau kasih berkat. Sibolis bilang, nggak boleh nih, nggak boleh. Nah, Sibolis punya banyak cara untuk mengadu domba, mencuri, membunuh, membinasakan. Ini pola kerjanya Sibolis. Sehingga berkat kita tertunda. Jadi Tuhan itu teman kita, musuh kita Sibolis. Kenapa tertunda? Karena Sibolis. Jadi jangan kecewa sama Tuhan, kecewalah sama Sibolis. Nih Sibolis ngomong, gua lagi disalahin. Emang iya benar. Gitu. Makanya kita harus perkatakan lagi, semacam ada terobosan panah di alam rohnya. Sehingga pada saat Sibolis mau menghalang, mati dia. Datang lagi, mati dia. Sampai semuanya Sibolis nyerah, bukan kita yang menyerah. Bolis nyerah, berkat itu datang. Ya mengerti, katakan amin. Jadi yang pertama adalah seturut kehendak Tuhan, yang kedua dengan iman, yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting passwordnya. Ini passwordnya, saya kasih tahu. Ini password. Kita buka Filipi 2 ayat 9. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita hidup dalam perjanjian baru. Kita hidup bersama Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ayat 10. Ayat selanjutnya. Supaya dalam nama Yesus. Perhatikan. Dalam nama Yesus. Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi.
Dalam nama Yesus itu password yang paling canggih. Password FBI, password CIA kalah. Ini password sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, ini penting. Karena bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, waktu dia sudah bangkit dan mengutus murid-muridnya, dalam Matius 28 ayat 18, dia sendiri mengatakan begini, Matius 28 ayat 18. 19:20 itu amanat agung. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia sudah punya kuasa itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadi ingat, deklarasi doa. Ada 3 hal. Yang pertama, deklarasikan seturut kehendak Tuhan. Bukan seturut kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan iman. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak terjadi, perkatakan lagi, perkatakan lagi, perkatakan lagi, sehingga imannya bertumbuh. Ya. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting Bapak Ibu, untuk kita semua, supaya kita mempunyai deklarasi doa hari-hari ini. Yang semakin jahat. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan tutup khotbah ini dan kemudian dilanjutkan dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu. Dan kita percaya bahwa hari ini kita pulang, kita punya deklarasi doa dengan kuasa yang sama dengan Elia. Amin. Ya, Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu pada hari ini kita diizinkan untuk mendengarkan firman tentang deklarasi doa, karena kita adalah manusia biasa sama seperti Elia. Tapi yang Tuhan ajarkan pada hari ini adalah deklarasi doa dengan kuasa yang luar biasa. Semua dari kita adalah milik Tuhan, dan milik Tuhan buahnya tetap. Bahkan di hari-hari Pentakosta ketiga ini, pencurahan Roh Kudus terjadi secara besar-besaran. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus dari Tuhan, sudah Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu, aktifkan kuasa itu. Gunakan kuasa itu untuk deklarasi doa dalam kebenaran. Sehingga
Melalui doa akan ada buah-buah yang terlihat. Dan saya percaya, sekalipun hari-hari ini jahat, tapi dengan deklarasi doa yang disertai kuasa Roh Kudus, maka kita akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya berkati anak-anak, urapi mereka pribadi lepas pribadi dengan kuasa doa dari Roh Kudus, sehingga ketika mereka mendeklarasikan doa yang mereka perkatakan, maka yang tidak baik akan diubahkan menjadi yang baik. Segala kutuk yang diberikan kepada si jahat akan diubahkan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan kami percaya Bapak-Bapak, ketika deklarasi doa dikumandangkan, banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mereka, urapi. Biarlah Roh Kudus mengurapi mereka. Kira takara dabasya kara labashi kiri rabaya la maharata kara rabasti kira rabasya. Kuria la baharata kara rabasti kira labashi kira rabasya kara rabasti kira rabasya. Kunia nata takala baharata kara rabasti nantara masi kunia labashi kira rabasya. Hibasera takara labasya kara rabasti kira rabasya kara. Terima kuasa doa. Terima kuasa deklarasi doa. Terima kuasa Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Hira takara rabasya kara rabayara labayara labay sikira rabasti kuria labasya kara rabasya. Kuria rabasya kara rabayara labasi kira rabasya kara rabasya. Hunia natakara labasi kira rabasya kara rabasi kira rabasya. Jesus. Kita katakan sama-sama, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak dan Saudara, terima kasih buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu sehingga firman yang ditaburkan pada hari ini bertumbuh subur di ruang tanah hati anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, bahkan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyian bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan untuk perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus, Tuhan Yesus ingin memberkati kita. Untuk memberkati kita dan bahkan lebih daripada itu mempersatukan kita dengan tubuh dan darahnya. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Supaya hati kita bersih dan kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena ada tertulis, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Tuhan ingatkan di hati kita masing-masing, ada kebencian, ada kemarahan, ada luka, minta ampun sama Tuhan. Mari kita minta ampun.
Ampuni kami, Aba. Ampuni kami. Ampuni kami. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami lagi. Tapi ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami, Aba. Ampuni, ampuni. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang memberkati kami. Kiranya Engkau berkati anak-anak sehingga oleh bilur-bilur Yesus mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga diberkati, kesehatan mereka diberkati, pekerjaan usaha bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Sebentar kami akan pulang. Oleh sebab itu, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat deklarasi doa, berkat kuasa Roh Kudus, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kemenangan,
berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.